Halo, halo. Halo Kak, suaranya udah jelas kok Kak. Oh, tadi saya soalnya ada ngomong, habis itu saya tuh waktu nanya kok nggak ada yang jawab ya. Oh, masih Ternyata belum. masih Kak. Lanjut. Iya, iya, maaf ya teman-teman. Oke, jadi sebelumnya kalian udah pada ikut pertemuan satu dan kedua belum ya? Ya Kak, Udah ya. Oke, kalau gitu kalian ada yang nggak paham atau mau ditanyain nggak sebelum masuk ke sini? Atau mungkin kalian udah paham semua atau mungkin di pertemuan satu Kak atau pertemuan dua Kak yang masih kurang paham gitu. Gimana teman-teman? kalau aku sih yang belum paham di pertemuan kedua. Oh, yang kedua, yang pertama udah pada paham belum ya? Kalau gitu kita langsung ke pertemuan kedua aja ya. Atau mau tetap di-review yang pertemuan pertamanya? Gimana teman-teman? Review aja nggak apa-apa. Oh, mau di-review aja, oke. Jadi di dalam Mandarin ini ada 4 nada. Yang nada pertama, nada kedua, nada ketiga, dan nada keempat. Yang nada pertama itu pelafalannya kalau yang nada yang kedua itu kayak orang bertanya, terus nada ketiga tuh dan yang nada empat ini kayak orang sedang menolak kayak jadi dia lebih, jadi kita mengikuti garis-garisnya itu ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, kalau misalnya yang seperti saya sampaikan di pertemuan yang sebelumnya, kalau misalnya kita bacanya beda nada, itu beda arti. Apalagi kalau kalian ngomongnya sama orang Taiwan atau orang Chinese secara langsung. Mungkin kalau kalian ngomongnya sama orang Indonesia atau yang sama-sama belajar, mungkin kayak masih agak paham gitu loh maksudnya apa. Tapi kalau beneran ngomong sama orang aslinya, pasti mereka bakal, ini dia ngomongnya beda ya, gitu teman-teman. Oke. Oke, teman-teman, yang kosakata ini kalian udah paham belum ya? Karena nanti di soal pretest yang aku buat, nanti aku juga sedikit mengeluarkan dari sini dan yang pertemuan kedua. Paham Kak, tapi kalau menulis Chinese-nya masih agak susah. Menulis Chinese-nya, oh yang huruf Mandarinnya itu ya? Iya, Atau menulis yang huruf pin-in-nya itu? Oh, yang pin huruf. in. Oh, Maksudnya yang yang pin-in. bukan huruf Manda, yang Chinese-nya itu loh, yang di tabel itu. Oh, yang di tabel Kalau itu ya. pin-nya bisa. Oke. Kalau yang di Chinese, yang di tabel, maksudnya yang huruf Mandarin ini, kebetulan waktu kita tuh nggak cukup untuk belajar ini, karena sejujurnya kalau yang huruf Mandarin ini, kita tuh mesti belajar cara filosofinya, terus caranya, karena kita nggak sembarangan, kayak langsung misalnya nih yang wo ini ya, nih aku zoom ya, yang ini. Kelihatan kan ya teman-teman? Mungkin agak sedikit kabur, tapi kira-kira seperti itu. Nah, mungkin kayak misalnya kita bisa nih seenaknya aja, kita kayak dari kanan ke kiri gitu. Padahal kalau dari Mandarin itu penulisan huruf tuh ada aturannya. Dari yang sebenarnya tuh kita harus tulisnya dari kiri ke kanan, begitu ya teman-teman. Mungkin karena waktunya benar-benar gak keburu teman-teman, karena cuma 3 pertemuan. Tapi kalau kalian pengen banget tahu gimana cara tulisnya, kalian bisa banget lihat di aplikasi Playko. Nah, teman-teman udah pada punya belum ya aplikasi Playko? Belum. Iya, iya bagus, Kak. Jadi di Playko itu selain kita bisa tahu meaning-nya, penggunaannya, kita juga bisa lihat penulisan caranya itu, penulisan huruf Mandarinnya. Oke. Kalau misalnya kalian masih merasa, Kak, kok tulisan aku jelek ya? Gimana ya supaya bisa bagus? Sebenarnya jujur ya teman-teman, kayak gitu, itu butuh proses dan latihan. Kalau awal tulis, kayak aku aja nih, aku tuh tulisnya tuh masih jelek, awal-awal tuh masih jelek, kayak bayangkan kayak anak TK itu baru pertama kali tulis, itu pasti tulisnya kaku dan jelek. Tapi ketika kita udah sampai berusia SD atau mungkin udah SMA begitu ya, itu pasti tulisan kita bakal berbeda ketika tulisan kita waktu masih TK, karena kita
kebiasaan dan mulai terbiasa, makanya lebih lemes gitu ya teman-teman. Oke, ada lagi nggak yang mau ditanyain? Seperti misalnya penggunaan 我叫 atau Nina atau 对不起. Ada yang mau tanya nggak teman-teman? Nggak usah malu-malu ya teman-teman, kita kan sama-sama belajar. Ayo buat Oke, kalau nggak teman-teman. ada, oke. Lanjut aja, Kak. Oke, ini tugas yang kemarin. Kayaknya yang ngumpulin itu cuma 2 orang aja. Tapi nggak apa-apa sih. Oke. Kita lanjut ke yang pertemuan kemarin ya. Nah, kemarin tadi ada yang bilang yang pertemuan kedua itu masih kurang paham. Itu yang kurang paham di bagian mana ya? Halo teman-teman. Kemarin pertemuan kedua tuh cuma ikut beberapa menit doang soalnya itunya mati Kak, internet. Jadi ya Oh, begitu. gitu. Oke. Jadi sebenarnya di e-book yang aku ambil nih ada sekitar 5 chapter. Tapi karena kembali lagi ke waktu kita yang terbatas, jadi untuk saat ini, di pertemuan ini, aku cuma jelasin di chapter 1 aja. Langsung aja ya. 这是我的朋友 Alan. 这是. Nah, kalau di pertemuan kedua itu, aku udah jelasin beberapa artinya dan cara bacanya. Ada nggak teman-teman yang masih ingat cara bacanya dan artinya? Kalau nggak artinya aja deh. 这是我的朋友 Alan. Ada yang mau coba baca dan mengartikan nggak? Halo teman-teman. Saya coba Kak. Oke, silakan Kak. Ce itu ini. Se adalah wo itu saya atau aku. Te Iya, itu kepemilikan. Terus iya benar. pengyo itu Pangyo. teman. Iya, benar sekali Kak. Terima kasih Kak. Oke. Yang di bawahnya itu 你好，你好 Alan，我是 Franz。你好itu kalian pasti udah tahu kan kalau ni hao tuh kayak halo, seperti kata sapaan. Yang shi itu kayak seperti tadi adalah wo saya. Oke. Karena aku udah pernah jelasin, aku jadi bingung mau reviewnya kayak gimana. Tapi kalau bisa kan teman-teman itu beneran pahamin arti perkataannya. Supaya misalnya nih, kayak misalnya mana ya? Oh ini, Nichong Nalai Alan. Nah kalau misalnya kita nggak tahu satu kata aja, misalnya lai itu kan artinya dari mana gitu kan. Nah kita tuh bisa kayak bingung, dia tuh ngomong apa sih? Dia nanya apa? Malah bisa-bisa kita malah jawabnya salah gitu ya. Jadi kalau bisa di setiap apa namanya di kayak kosakata gini, sebaiknya kita perluas kosakata kita lagi gitu. Cara-caranya untuk perluas kosakata itu bisa dengan nonton film, atau mungkin bagi kalian yang suka dengerin lagu Chinese gitu, itu kalian tidak cuma denger aja gitu, tapi kalian juga ubah subtitle-nya itu jadi Inggris dulu. Kalau misalnya kalian masih merasa susah, terus kalian tuh itu di YouTube Mandarin itu, jadi kita nggak cuma dengerin lagu, tapi kita juga dikasih huruf Mandarinnya beserta pin-innya, juga beserta artinya.
Jadi kita sekaligus dengerin lagu, kita bisa sambil belajar Mandarin juga gitu ya teman-teman. Kalau misalnya cara lain, mungkin kalian bisa, ada nggak ya kalau misalnya teman kalian yang bisa berbahasa Mandarin gitu, kalian bisa minta tolong sama dia. Kalau misalnya ngobrol, boleh nggak kita ngobrolnya pakai bahasa Mandarin, atau mungkin chatnya pakai bahasa Mandarin gitu, supaya kalian juga latihan gitu. Oke. Nah, ini kosakata yang nanti akan aku keluarkan di pretest. Kalau kalian ada ikut nggak yang pertemuan pertama, kan aku ada kasih kalian kuis. Nah, itu aku juga ambil beberapa kata-katanya tuh dari sini. Kalau misalnya kemarin ada yang ikut kuis di pertemuan pertama. Oke, Ya. sebelumnya, iya. Oke, teman-teman ada yang bingung nggak di sini? Mungkin cara bacanya atau gimana? Kalau di Mandarin ini selama 2 pertemuan ini, mana yang paling teman-teman bingungin antara cara membacanya atau gimana? Mungkin ada yang mau berpendapat dulu. Waktu pertemuan pertama kan ada kuis, cuman nggak ada pinnya. Susahnya di situ bacanya, kalau nggak ada pinnya. Paling susahnya itu. Oh, di pertemuan pertama itu ada pininya kok, Kak. Nggak, maksudnya Kan maksudnya ya. di soalnya. Kalau waktu itu kalau nggak salah, kan sempet kayak nggak ada pinnya. Beberapa nggak semuanya. Nah susahnya di situ. Beberapa doang. Oh, karena masih sulit untuk mengenal hurufnya begitu ya. Iya. Oke. Mungkin kayaknya aku juga salah juga memberikan soal yang pakai huruf-huruf Mandarin. Harusnya aku juga lebih ke huruf dan juga pin-in dan juga ke. Tapi kalau yang pakai bahasa, kalian lebih prefer soalnya tuh pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia ya? Sebelumnya soalnya dari Kak Elsie Mas sendiri itu bilang katanya lebih better kalau pakai bahasa Inggris aja gitu. Aku takutnya kalian nggak begitu paham bahasa Inggris gitu, jadi kurang mengerti maksud soalnya. Tapi paham nggak teman-teman? Kalau aku bebas Kak, masih paham semua meskipun diubah ke bahasa Inggris. Sama. Oke. Kalau gitu, aku baca teman-teman ikutin ya yang ini, kosakata ini. Gimana teman-teman? Halo? Boleh Kak. Oke. Jadi yang pertama ya. 我叫 Bisa diulangi nggak Kak? Oh, kurang jelas ya suaranya. Bentar ya. 我叫 Oh, apa gini aja, aku 2 kali, kalian sekali, supaya lebih mudah, lebih dengeran begitu. Gimana? Iya. Oke. 我叫我叫 Mau Suara saya kedengeran nggak ya, teman-teman? Kedengeran. dengarkan Kak. Oke. Lancar kok, Kak. Oke, teman-teman, bisa dibaca, teman-teman? Ya. Bocil. Oh. Oh. 欧洲欧洲 Oh, Chow. 美国美国 美国北美北美洲
北美洲，北美洲，南美洲，南美洲，南美洲，亚洲，亚洲，亚洲，非洲，非洲，非洲，澳洲，澳洲，澳洲，太平洋，太平洋，太平洋，大西洋，大西洋，大西洋，家乡，家乡，家家乡，城市，城市，城市，乡村，乡村，乡村，小镇，小镇，小镇，女朋友，女朋友，女朋友，女。Kalau new itu artinya sapi, Kak. Nanti jadi beda arti. Bahasanya coba kan itu ada N, terus habis itu ada U, terus ada U-nya dari titik 2. Kalau NU titik 2 itu bahasanya ni. nyi, Iya, nyi, oke. peng, Pengyu. Oke. nyi, peng, yo. Oh ya, Nan pengyu. Nan pengyu. nan, peng, yo. Tai tai. Tai tai. Tai, tai. Oke. Kalau penggunaan untuk tai tai atau cice itu sebenarnya sama aja ya, sama-sama artinya tuh istri. Biasa kalau yang tai tai itu pakai biasa ada marganya. Kalau di Chinese itu kan ada marganya. Misalnya aku kasih contoh, marganya tuh Lin. Misalnya suaminya itu marganya Lin. Nah, itu berarti istrinya bisa dipanggil Lin Tai Tai. Nah, kalau Cice itu lebih ke misalnya suaminya tuh bilang dia tuh istriku. 她是我的妻子. Nah, kayak gitu. Oh ya, paham, paham, Kak. Oke. 丈夫丈夫 Chang Fu. Kalau yang ini kan ada 丈夫 sama 先生. Kalau 先生itu dia juga penggunanya tuh sama kayak Tai Tai. Jadi misalnya dia marganya tuh apa ya, Chen. Dia bisa dipanggil Chen 先生 kayak gitu ya. Terus kalau Chang Fu itu lebih ke
但是我的丈夫. Nah, kayak gitu ya teman-teman. Jadi meskipun artinya sama, tapi penggunaannya bisa berbeda. Oke, kita lanjut aja ya. 同事, 同事, 同事，同学, 同学, 同学，我家, 国家, 国家，省份, 省份. 省份。 Oke, teman-teman ada yang mau ditanyain nggak sebelum kita mulai pretestnya? Nanti Kak Yani bisa bantu share linknya ya, Kak? Bisa. Nanti aku share di grup. Mau di-share di grup atau mau di-share di sini juga, Kak, dua-duanya? Iya, dua-duanya aja. Di- Nanti yang udah di sini, nanti bisa lihat kok di grup. Atau aku bawa ke chat. Oke, Kak. Kak, bisa langsung di-share aja, Kak, mungkin? Ini ku share di chat ya. Oke, Kak. Sama di WA juga. Terus kalian yang nggak bisa mungkin bisa ikutan tes aja. Oke, teman-teman boleh mulai kerjain ya, teman-teman. Sebelumnya linknya itu bisa dibuka nggak? Coba. Lagi aku coba, Kak. Bisa dibuka kok. Bisa. Udah ada yang bisa join? Bisa? Sudah Kak, sudah join Kak. Oh, belum di start kan ya? Di aku kok udah ya Kak. Oh, berarti udah bisa jawab langsung. Oh iya, Udah bisa jawab langsung? Soalnya ini aku sudah. pakai device. Oh, ya udah lanjut aja kerjain. Apa? Pakai dua device jadi rada. Bisa. Kak Yani nanti bisa di-share hasilnya nggak ya, Kak? Bisa nanti aku share hasil akhirnya ya.
Teman-teman ada yang sudah selesai belum? Atau masih mengerjakan? Aku masih ngerjain. Sudah selesai, Kak. Oke. Kak Ronald udah selesai belum ya? Dikit lagi. Satu lagi kok. Oke. Ini kuis acara terakhir kan Kak ya? Jadi mungkin buat teman-teman yang bisa on cam bentar ya buat dokumentasi aja. Waktunya juga lagi dikit, semuanya udah mau mati. Iya ya Kak. Padahal belum sempat nanya nih susah atau enggak. Ya udah tanya aja dulu nggak apa-apa, masih ada waktu 3 menit. 3 menit ya, oke. Iya, 3 menit. Gimana teman-teman? Soalnya terlalu susah atau terlalu mudah ya? Biasa aja sih, Kak. Tapi ada beberapa yang agak bingung. Nanti kalau misalnya ada bingung, boleh tanya di grup atau mungkin boleh PC aku ya Kak, kalau misalnya kepengen tahu jawabannya atau bingung cara jawabnya. Ya, Kak. Bingungnya tuh cuman di arti satu kata doang sih. Oh ya, nggak apa-apa. Nanti ditanyain aja Kak, mau ke grup atau mau PC juga boleh. Oke, untuk Kak Ronald ada kesulitan nggak? Nggak sih, cuma ada yang kejebak aja. Oh, kejebak aja ya. Berarti udah Iya. bisa semuanya ya Kak? Ya, belum terlalu sih. Ada yang salah baca juga kan. Iya Kak, nggak apa-apa. Nanti kalau next-nya kerjain kayak gitu, pelan-pelan aja Kak bacanya. Supaya bisa Iya. lebih teliti. Oke. Selanjutnya, saya serahkan kepada Kak Yani. Oke, mungkin biar ada dokumentasi, kita fotoan dulu yuk buat teman-teman yang nggak ada halangan koneksi bisa on cam, kita on cam dulu. Ini kakak-kakaknya semua masih siswa ya? Kak Belina? Itu masih ke-mute, Kak? Mahasiswa. Oh iya. Maaf. Kak Belina masih mahasiswa. Ya udah yuk, foto dulu ya. 1, 2, 3. Ya, sekali lagi 1, 2, 3. Oke, makasih buat teman-teman yang udah bisa hadir hari ini. Maaf juga karena pesertanya nggak terlalu banyak. Mungkin next time kita bakal ngadain kelas lagi dan teman-teman bisa join lagi. Oke, untuk kelas hari ini kita akhiri. Selamat sore semuanya. Selamat sore teman-teman.
Bye-bye. Cici Tacha. Tacha Uan. Makasih Kak. Makasih, Kak. Kak Verina. Iya, sama-sama.